Kita semua pasti udah nggak asing lagi kan sama Asmaul Husna, 99 nama Tuhan yang indah itu. Mungkin kita semua pernah disuruh menghafalnya waktu sekolah dulu. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, jangan-jangan nama-nama ini bukan sekedar daftar buat dihafal. Gimana kalau sebenarnya ini adalah semacam peta buat kita menjalani hidup? Nah, di sini kita bakal coba bongkar barang-barang gimana caranya mengubah hafalan itu jadi sesuatu yang nyata yang kita hidupi setiap hari. Jadi, perjalanan kita nanti begini. Pertama, kita akan lihat kenapa hafalan saja itu belum cukup. Terus, kita akan gali lebih dalam lagi, apa sih sebetulnya arti dari sebuah nama itu? Dari situ, kita akan menemukan sebuah resep yang ternyata berhubungan banget sama tujuan kita ada di dunia ini. Kita juga bakal melihat tantangan hidup dengan cara yang baru, yaitu sebagai undangan. Dan yang terakhir, puncaknya, gimana cara kita benar-benar menghidupi nama-nama agung ini. Udah siap? Yuk kita mulai! Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Apa sih yang biasanya langsung kepikiran pas kita dengar kata Asmaul Husna? Kemungkinan besar, sesuatu yang udah umum banget kita dengar di mana-mana. Siapa yang hafal 99 nama, jaminannya surga. Nah, ini dia. Familiar banget kan kalimat ini? Dan ini janji yang luar biasa indah loh, jadi motivasi buat banyak banget orang. Tapi, pertanyaannya adalah, apa ceritanya cuma sampai di situ aja? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apa iya tujuan agung di balik nama-nama indah ini cuma sebatas tiket masuk? Apa esensinya bisa kita dapatkan cuma dengan menyimpan 99 kata di dalam memori kita? Kayaknya ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Disinilah bedanya kelihatan banget. Ada yang namanya berpikir tingkat rendah, yang isinya ya sebatas menghafal dan mengulang-ulang fakta. Tapi ada juga berpikir tingkat tinggi. Ini soal memahami esensinya, intisarinya, terus kita pakai pemahaman itu buat menciptakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Ini lompatan besar loh. Dari yang tadinya cuma tahu, jadi paham, dan akhirnya menjadi. Sekarang, yuk kita coba gali lebih dalam lagi. Waktu kita menyebut sebuah nama, sebenarnya apa sih yang kita bicarakan? Ternyata, di balik satu kata itu, ada banyak lapisan makna. Coba pikirin deh. Kalau Tuhan itu esensinya melampaui kata-kata, terus apa gunanya kita punya nama-nama seperti Ar-Rahman, si Maha Penyayang, atau As-Sobur, si Maha Sabar? Nama-nama itu sebenarnya menunjuk kemana? Coba dibayangin sebuah gunung es. Nama yang kita ucapin, kayak Ar-Rahman, itu cuma puncaknya yang kelihatan di atas air. Di bawahnya ada lapisan yang lebih besar, yaitu sifatnya, kualitas kasih sayang itu sendiri. Kita gali lebih dalam lagi, ada perbuatan atau af'al, yaitu semua tindakan kasih sayang yang nyata di alam semesta. Dan di dasarnya yang paling dalam dan gak terjangkau, ada esensi atau zat, sang sumber dari itu semua. Jadi, sebuah nama itu sebetulnya cuma pintu gerbang menuju realitas yang jauh lebih besar. Oke, kita udah tahu apa itu nama. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, mengapa? Kenapa sifat-sifat ini ada? Dan yang paling penting nih, apa hubungannya sama kita semua? Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, dan aku ingin dikenal. Wow, kutipan ini kuncinya. Coba kita renungkan. Ada sebuah keinginan dari sang sumber untuk mengekspresikan harta karunnya, sifat-sifat luar biasa seperti kasih sayang, keadilan, kreativitas. Tapi, gimana caranya sebuah konsep bisa jadi nyata? Jawabannya, ya melalui kita. Ternyata tujuan kita ada di sini adalah untuk menjadi panggung, menjadi bukti nyata dari sifat-sifat ilahi itu. Kita adalah medium di mana konsep abstrak kasih sayang bisa berubah jadi sebuah pelukan hangat atau kata-kata yang menenangkan. Analogi ini bakal bikin semuanya jadi jelas banget. Bayangin deh, ada resep soto di selembar kertas. Itu kan cuma konsep ya kan? Kita nggak bisa cium wanginya, kita nggak bisa seruput kuahnya. Resep itu butuh seorang koki buat meracik bumbunya, merebus ayamnya, dan menyajikannya jadi semangkuk soto panas yang bisa kita nikmati. Nah, itulah kita. Kita ini para koki kosmik. Sifat-sifat ilahi itu resepnya, kehidupan kita sehari-hari ini dapurnya, dan semua tantangan yang kita hadapi itu bahan-bahannya. Tugas kita adalah memasak resep itu. Mengubah konsep sabar jadi tindakan nyata saat kita kejebak macet total. Oke, ini bagian yang paling seru. Gimana caranya semua filosofi keren ini bisa kita pakai pas lagi berhadapan sama atasan yang nyebelin atau pas lagi dikejar deadline? Mari kita lihat gimana cara kerjanya dalam kehidupan kita yang sebenarnya.
Kita ambil satu contoh yang kayaknya kita semua butuh stoknya banyak-banyak ya. Kesabaran. Sebuah kualitas yang kedengarannya indah banget, tapi praktiknya luar biasa susah. Nah, ini bisa mengubah cara kita melihat masalah. Gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang beda? Gimana kalau rekan kerja yang sulit itu sebenarnya bukan masalah, tapi sebuah undangan? Sebuah undangan khusus buat kita untuk memanifestasikan sifat as-sabur yang maha sabar. Kesempatan emas agar sabar yang tadinya cuma ada di kepala, jadi nyata lewat cara kita merespon. Atau kita ambil contoh lain yang mungkin lebih dalam lagi. Al-Ghafur, Sang Maha Pengampun. Ini mungkin kedengarannya radikal ya, tapi gimana kalau rasa sakit hati karena dikecewakan seseorang itu bukan cuma tragedi? Gimana kalau itu adalah sebuah panggung yang sengaja disiapkan, panggung khusus buat kita, agar kita bisa menghadirkan sifat Maha Pengampun ke dunia ini? Melalui tindakan kita memaafkan, sifat pengampunan itu jadi nyata. Jadi, intinya apa? Hidup kita ini bukan lagi sekedar rangkaian peristiwa yang acak dan gak berarti. Setiap tantangan, mau itu kehilangan proyek atau cuma beda pendapat sama pasangan, itu adalah bagian dari kurikulum ilahi. Sebuah undangan yang didesain khusus buat kita, agar kita bisa mewujudkan salah satu dari 99 nama agung itu. Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir. Gimana cara kita ngerangkum semua ini dan benar-benar mengubah cara kita hidup, mulai dari hari ini, detik ini juga. Jadi, mengalami Asmaul Husna itu ternyata bukan lagi soal melafalkan Al-Adl berulang-ulang. Tapi saat kita melihat ketidakadilan, kita bertindak adil. Bukan lagi soal mengucapkan Al-Ghaniyu, tapi saat kita merasa berkecukupan, kita bersikap dermawan. Ini pergeseran total dari kata-kata menjadi tindakan nyata. Ini pesan yang luar biasa memberdayakan. Coba dirasapi. Hidup kamu itu nggak acak. Ada desain di baliknya. Setiap kejadian, mau yang bikin kita seneng atau yang bikin kita sakit hati, itu semua adalah bagian dari kurikulum personal kita. Kurikulum yang dirancang khusus supaya kita bisa mengalami salah satu dari sifat-sifat agung sang sumber. Dan ini mungkin perubahan pola pikir yang paling besar. Tujuannya bukan lagi menghafal biar dapat surga nanti. Tujuannya bergeser menjadi menghidupi nama-nama itu untuk mengalami surga saat ini juga. Saat kita memilih untuk sabar di tengah kekacauan, atau memilih untuk memaafkan saat hati kita tersakiti, saat itu juga kita sedang menarik energi surga ke dalam hidup kita, di sini dan sekarang. Jadi, coba deh kita renungin sejenak. Apa sih tantangan terbesar kamu hari ini? Proyek yang macet, obrolan sulit yang harus kamu hadapi, atau mungkin rasa kesal karena hal sepele tadi pagi. Dari semua itu, coba tanya ke diri sendiri, nama Tuhan yang mana yang sebenarnya sedang manggil-manggil untuk kamu hidupkan melalui dirimu? Apakah kesabaran, kekuatan, atau mungkin pengampunan? Jawabannya ada di dalam respons yang akan kamu pilih.